akuntan. Akuntan adalah sebutan dan gelar profesional yang telah diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan telah lulus pendidikan profesi akuntan. Selanjutnya, latar belakang pelanggaran akuntan. Biasanya, pelanggaran akuntan, kurangnya kesadaran etika akuntan publik, dan maraknya manipulasi akuntansi korporat membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan mulai menurun, sehingga para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditor mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen. Ada juga etika profesi akuntansi, yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku, perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika profesi akuntansi. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Yang ketujuh, perilaku profesional. Yang kedelapan, standar teknis. Kasus Bank Lipo. Sejarah berdirinya Bank Lipo. Sejarah grup Lipo bermula ketika Muhtaryadi yang memiliki nama Tionghoa Limoti membeli sebagian saham di Bank Perniagaan Indonesia milik Haji Hashim Ning pada 1981. Waktu dibeli, aset bank milik keluarga Hashim telah merosot menjadi hanya sekitar 16,3 miliar rupiah. Muhtar sendiri pada waktu itu tengah menduduki posisi penting di Bank Sentral Asia, bank yang didirikan oleh keluarga Lim So Ling bergabung dengan BCA pada 1975 dengan meninggalkan Bank Panin. Kontroversi Bank Lipo. Yang pertama, skandal laporan keuangan ganda Bank Lipo. Kasus PT Bank Lipo Tbk ini berawal dari laporan keuangan triwulan 3 tahun 2002 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2002 oleh PT Bank Lipo Tbk, yaitu terjadi perbedaan informasi atas laporan keuangan yang disampaikan ke publik melalui iklan di sebuah surat kabar nasional pada tanggal 28 November 2002. Dengan laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta. Yang kedua, saham. Pada periode yang sama, sejumlah broker melakukan transaksi jual dalam jumlah yang sangat besar. Ironisnya, pada 14 Februari yang berbalik melakukan transaksi beli dalam volume signifikan. Praktik semacam itu menguatkan dugaan memang terjadi manipulasi laporan keuangan serta insider trading dengan tujuan manajemen khususnya pemilik lama bisa masuk dan menguasai saham mayoritas bank itu. Selanjutnya, pelanggaran hukum oleh Bank Lipo. Di dalam kasus PT Bank Lipo Tbk tersebut mengandung 3 unsur dari pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal. Pertama, tindakan tersebut mempengaruhi harga efek di bursa efek. Dari fakta menunjukkan bahwa tindakan PT Bank Lipo Tbk dengan memberikan informasi yang menyesatkan pada laporan keuangan per 30 September 2002 telah menimbulkan ketidakpastian di masyarakat sehingga mempengaruhi harga efek di bursa. Saham PT Lipo Bank Tbk pun mengalami fluktuasi yang tajam disebabkan oleh misleading information tersebut. Terlihat bahwa akibat laporan keuangan yang diterbitkan tersebut menggerakkan harga bahkan tidak semata-mata berdampak pada saham PT Bank Lipo Tbk semata, tetapi bursa efek secara keseluruhan. Kemudian, penjelasan dari pihak Bank Lipo.
Dari fakta yang diuraikan sebelumnya, PT Bank Lipo Tbk telah 2 kali memberikan penjelasan dan pemaparan kepada publik berkaitan dengan adanya perbedaan dalam laporan keuangan per 30 September 2002 yang disampaikannya. Putusan atas kasus laporan ganda Bank Lipo. Sanksi Bursa Efek Jakarta atas Bank Lipo adalah berupa peringatan keras. Selain itu, Bursa Efek Jakarta mewajibkan Bank Lipo menyerahkan laporan kemajuan atau progress report setiap seminggu sekali mulai 24 Februari sampai keluarnya laporan keuangan auditan tahun 2002. Pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Lipo yaitu penyampaian data perusahaan yang berbeda antara ke publik dan juga ke Bursa Efek. Perbedaan tersebut terjadi karena pembukuan laporan keuangan yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan keadaan keuangan yang sebenarnya. Pelanggaran tersebut akan berdampak pada harga saham yang beredar di Bursa Efek dan juga akan merugikan pihak-pihak yang menggunakan data tersebut. Salah satunya yaitu investor, yang mana investor ini akan menganalisis data laporan keuangan perusahaan sebelum dia membeli saham tersebut. Nah, sedangkan data itu tidak sesuai dengan keuangan yang sebenarnya. Pelanggaran ini sangat melanggar kode etik profesi akuntan, yaitu diantaranya adalah tidak adanya kejujuran dan keterus-terangan dalam bekerja. Mereka juga melanggar tentang tanggung jawab profesi, yang mana seharusnya dalam bekerja itu penuh dengan rasa tanggung jawab agar semua yang mereka lakukan itu dilakukan dengan baik. Mereka juga melanggar kompetensi profesional, yang mana mereka itu kurang hati-hati dan kurang profesional dalam bekerja. Dan yang terakhir, mereka melanggar etika kepentingan publik, yang mana etika kepentingan publik ini berkaitan dengan teori etika, yaitu teori egoisme, yang mana dampak yang diakibatkan ini sangat merugikan banyak pihak, dan mereka itu lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada kepentingan publik. Ini mereka harus mengatur kembali tata kelola perusahaan mereka ke arah yang lebih baik, atau yang disebut dengan good corporate governance. Nah, di sini mereka itu harus melakukan tata pengelolaan perusahaan yang lebih baik, baik itu sistem di perusahaannya, peraturan-peraturan di dalamnya, atau tata kelola karyawan-karyawannya, yang mana karyawan tersebut harus memiliki kompetensi yang profesional dan juga mempunyai sikap dan tanggung jawab yang baik dalam bekerja.